Mimpi itu jadi hancur gara-gara ketua PSSI kita yang sekarang kalau pas gue ngeliat mukanya dia, yang keluar tuh cuman karena biar gimana pun Erick Thohir harus tanggung jawab. Karena itu gue dukung untuk Erick Thohir harus berani untuk pecat Erick Thohir. Semoga aja Erick Thohir dan Erick Thohir bisa ngeliat video ini dan sadar. Tapi bentar dulu, udah lama sih gua nggak dengar komen-komenan tajamnya dari Bung Toel lagi. Jangan-jangan udah cair. Tanggung jawab tuh. Botak, anduk, tanggung jawab juga kalian nih. Dan terlihat sekali bagaimana Pak Soemardi sangat emosi, kesal, marahnya itu kayaknya udah mendidih. Tinggal dituangkan aja, diluapkan aja, selesai itu. Bahkan, seorang manajer timnas pun sampai kesal, marah, dan kecewa berat. Serta sekarang sudah mengeluarkan keluh kesah atas kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia ke-2026. Dia menyayangkan atas perjuangan keras nan berliku dari round 1 sampai round 4, semua berakhir kecewa. Apalagi dalam situasi yang terpuruk, pelatih malah pulang ke negaranya, seolah tidak mau pusing. Pak Soemardi selaku manajer timnas ingin membeberkan semua hal ini ke rapat Esko. Tidak akan ada yang akan saya tutupi, tegasnya. Sudah mulai speak up. Nih, manajer timnas sudah gerah juga nih sama kelakuan Patrick Kluivert. Nih, pengakuan dari Pak Soemardi ya. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya, saya ngomong dari mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada dan saya selalu melekat gitu. Siang malam kalau tim TC saya juga tungguin anak-anak. Jadi saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih harus dievaluasi. Dari awal sudah aneh sih pergantian pelatih. Coba STY diganti dengan pelatih yang nggak jelas gitu. Asal-usulnya track recordnya tuh nggak jelas banget gitu, Patrick Kluivert. Pelatih yang dipecat sama Curaçao menggantikan STY yang sudah menang lawan Arab 2-0 loh. Itu rekor banget. Diganti sama Erick Thohir. Dan menurut saya ini adalah orang terkonyol, orang paling konyol. Coba lihat di sini nih, foto Patrick Kluivert dan captionnya seperti ini. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik? Apanya yang terbaik? Gagal lolos Piala Dunia terbaik? Gitu. Ini mikirnya dari mana gitu? Dan satu lagi nih, kalian pasti masih ingat nih ini nih. 3 kali main, 2 kali menang, dan 1 kali kalah. Nih statementnya siapa nih? Coba lihat tuh. Ini di awal-awal dia mengebang-gebangkan Patrick Kluivert. Tapi akhirnya gimana? Jadi gimana guys pendapatnya? Menurut kalian, siapa orang yang paling bertanggung jawab dengan kita gagal lolos ke Piala Dunia ini? Dan apakah Patrick Kluivert masih layak untuk dipertahankan atau harus diganti? Coba ramaikan kolom komentar. Padahal gue sampai bela-belain langganan TV digital biar bisa nonton bola, sekaligus ngarep Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia. Mimpi itu jadi hancur gara-gara ketua PSSI kita yang sekarang kalau pas gue ngeliat mukanya dia, yang keluar tuh cuman bangsat. Ya mau gimana lagi? Sepak bola kita tuh bisa dibangun dengan baik dan benar kalau ada hubungan yang baik dan komunikasi yang baik antara Erick Thohir sama Erick Thohir. Kalau Erick Thohir masih batu, ya susah. Erick Thohir harus ambil tindakan yang tegas dengan memecat Erick Thohir. Karena biar gimana pun, Erick Thohir harus tanggung jawab. Karena itu, gue dukung untuk Erick Thohir harus berani untuk pecat Erick Thohir. Semoga aja Erick Thohir dan Erick Thohir bisa ngeliat video ini dan sadar kalau dia tuh bangsa. Apa lo? Parah banget Bung Toel sampai dihajar sama netizen guys. Jadi kronologinya Bung Toel ini kan dia sering banget kritik timnas, apalagi pas zamannya pelatih Sintayong. Nah, para pendukung Sintayong itu kesel sama Bung Toel karena kritikan-kritikannya. Nah, kemarin kan timnas gagal masuk Wildun tuh. Nah, netizen-netizen yang pro sama Sintayong akhirnya nyari nih orang. Akhirnya diluapkan lah emosinya tuh di kolom komen di X tuh. Toel emang ada jamin ke Piala Dunia. Ini orang harus dinepalkan. Wah, ngeri banget. Selamat Bung Toel, masih hidup, sepak bola Indonesia akan gini-gini aja.
Tapi bentar dulu, udah lama sih gua nggak dengar komen-komenan tajamnya dari Bung Toel lagi. Jangan-jangan udah cair. Tanggung jawab tuh. Hah? Botak? Anduk? Tanggung jawab juga kalian. Shit. Udah nggak lolos Piala Dunia, ranking FIFA dikangkangin Malaysia. Hah? Apalah Indonesia ini, banyak kali mafianya. Erick Thohir, mundur dong. Kalau punya malu, mundur. Bodoh amat kalian semua mau berpikir bahwa kalau nggak ada Pak Erick Thohir A, kalau nggak ada Pak Erick Thohir B, omong kosong. Nggak ada orang yang nggak bisa diganti. Orang yang menganggap dirinya paling penting, orang yang menganggap kalau nggak ada saya nggak bisa, itu narsistik namanya, atau narsisme, atau apapun lah itu namanya. Itu ciri-ciri akan munculnya fasisme. Nggak ada yang nggak bisa diganti, mundur. Dia yang harus bertanggung jawab. Wah, berarti lo setuju sama mafia, bang? Target mafia adalah Erick Thohir. Nggak peduli. Kali ini gue setuju sama mafia. Pergi. Toh dia kalah dari mafia kalau bener-bener ada mafia di belakangnya. Ngapain? Cari yang kuat. Lagi pula dari awal pilih Patrick Kluivert itu udah aneh, guys. Aneh banget. Kenapa saya bilang aneh? Pemilihannya hanya berdasarkan dia datang interview saat hari Natal. Itu bukan karena dia serius, bukan karena komitmen, karena butuh. Bisa-bisanya orang sekelas Erick Thohir mikir kayak gitu karena dia menunjukkan keseriusannya. Beda kasus kalau yang dipanggil itu orang Indonesia. Dia itu negaranya, dia merasa terpanggil, dia korbankan hari spesial buat keluarganya. Lah itu kan orang di luar Indonesia. Ngapain, peduli apa? Punya kecintaan apa dia terhadap Indonesia? Kenal aja enggak? Nafsu atas duitnya. Butuh. Cara berpikirnya aja salah untuk menerima orang gitu. Gimana coba? Ya orang hilaf, orang salah sesekali, ya oke, wajar, oke, udah enough, cukup gitu. Kita maafkan itu. Kalau sama Sintayong apakah akan lolos? Ini bukan tentang Sintayong. Ya mungkin nggak lolos juga. Tapi nggak begini, ini acak-acakan banget. Apa yang kamu mau harapin dari susunan kepelatihan ini? Ini susunan yang sebenarnya bagus banget, cuman karena satu orang yang kepilih jadi kepala, yang kepalanya batu, si Patrick ini, jadi nggak bagus. Kalau ada nama Alex Paxtur di situ, kok ya Patrick yang jadi kepalanya? Itu pemikiran dari mana? Dilihat dari CV-nya aja udah kalah kemana-mana sama Sintayong. Bahkan sama Pastur sebagai asisten aja kalah dari CV. Bedanya Pastur gak pernah pegang negara, Patrick pernah pegang negara dan hancur. Bedanya cuma itu. Bedanya cuma Pastur jago analis, Patrick mantan pemain sepak bola yang jago. Cuman mantan pemain sepak bola yang jago belum tentu bisa jadi pelatih jago. Udah banyak kasusnya di dunia, makanya baca sejarah. Buat saya yang harus mundur ya Erick Thohir. Kalau punya malu. Lagi pula prestasi Erick Thohir apa? Selama pegang timnas. Yang bawa Indonesia sampai lolos dari round 2 ke round 3 itu bukan Pak Erick Thohir loh. Itu masih di era Iwan Bule. Baru round 3 ke round 4 dimana dia gantikan siapa namanya, STY dengan Patrick, itu baru Pak Erick Thohir. Ini dengan segala hormat ya Pak, sorry ya, ini kan saya fan meluap-luap kemarahan saya karena memang nggak logis aja. Siapa sih Pak yang bisikin Anda gitu, pembisik-pembisik Anda itu? Ya Anda bisa nggak sih mulai belajar melihat bahwa bisikan itu bisikan dari orang yang benar-benar ngerti atau dari penjilat. Belajar memilah dia penjilat atau bukan penjilat. Ya memang dijilat-jilat tuh kadang enak. Tapi sebagai pemimpin, sebagai leader harusnya bisa memilah, oh ini jilat, oh ini kerja beneran. Bahkan sebagai pemimpin bisa memanfaatkan orang yang bisa jilat. Harusnya. Ya ini bagian dari introspeksi lah sekarang ini. Evaluasi lah. Kalau Anda nggak mau mundur ya harus dievaluasi. Jangan dibiarin gitu aja susunan pelatih ini harus dirombak. Jangan mentang-mentang Belanda. Ini kan negara dunia ini kan udah maju. Alat komunikasi, alat apapun itulah, digital dan lain sebagainya, teknologi udah maju banget.
Kalau cuma masalah komunikasi kan bisa pakai bahasa Inggris. Orang kamu ambil orang Jepang, ambil orang Korea nggak bisa bahasa Inggris kan ada translator. Ada juga alat yang bisa dipasangin di kuping, itu apa namanya. Ada orang yang kayak JJ bisa bekerja sebagai translator. Nggak harus Sintayong, nggak harus. Tapi nggak Patrick juga. Bisa pelatih Jepang, pelatih Korea yang lain yang ngerti bahasa Inggris lah kalau memang masalahnya adalah komunikasi. Karena menurut saya walaupun pemain kita pemain Belanda, lawan kita itu bukan Eropa. Sekarang lawan kita itu, kita masih menapaki lawan kita itu lawan Asia. Ya orang-orang yang ngerti kultur sepak bola Asia itu yang harusnya dipilih. Mau cari apa sih dari pelatih-pelatih Belanda ini? Mau cari apa? Mau cari total football yang mungkin mirip dengan Villanesia. Saya nggak tahu ya konsep Villanesia itu seperti apa. Tapi kalau Villanesia adalah sepak bolanya Indra Safri, berarti Villanesia itu salah. Tok taktik tok di daerah pertahanan sendiri. Kalau Villanesia itu seperti Patrick Kluivert, berarti Villanesia itu salah. Hapus aja kurikulum itu. Ada yang salah tuh. Cari orang yang expert untuk bikin kurikulum lagi yang baru. Tapi kenali dulu pemain-pemain lokal yang ada. Ini malah kemana-mana saya ngomongnya ya. Tapi intinya itulah ya. Buat teman-teman guys, kecewa boleh tapi jangan terlalu berlebihan ya. Hidup kita tetap harus berlanjut. Tanggung jawab. Botak, Anduk, tanggung jawab juga kalian. Sebenarnya jika Sintayong tidak diganti saat itu, belum tentu juga Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi setidaknya di era kepelatihan Sintayong, semua orang dapat melihat dan membuka mata lebar-lebar bahwa progres sepak bola Indonesia jauh lebih meningkat secara signifikan. Dari timnas kelompok umur hingga timnas senior semua enak ditonton. Yang paling sulit dilupakan saat timnas U23 nyaris ke Olimpiade Paris saat itu. Namun sekarang nasi sudah menjadi bubur. Semoga keputusan PSSI ke depan tidak blunder lagi dan membuahkan hasil maksimal untuk masa depan.